guys, welcome to Java Bros. Ya. Yui. So, jadi hari ini adalah puasa hari ke-20 dan ini 10 hari lagi puasa setelah berakhir. Alhamdulillah kita sudah melaluinya tanpa halangan, alhamdulillah. Yoi. Betul lah. Yoi guys. Yoi. Dan hari ini adalah kita mau bikin konten bintang tamu sahur lagi, tapi kali ini jam 8 karena biasa pasangan baru tamu kita malam hari ini. Kita akan OTW ke rumahnya. Harus gue barusan makan harus. Oh ya. Teman-teman saya tidak ada kata-kata semua. Yaudah kita OTW dulu, kita langsung ke rumahnya sekarang. Kita satroni rumahnya. Terus habis Karena itu, ini kalian tuh pasti tahu banget sih, soalnya taulah ini juga salah satu YouTuber teryahut di Semarang. betul. Yaudah kita OTW langsung sekarang. See you in the next shoot. Peace. Hey! Hey! Akhirnya hari ini kedatangan semuanya. Alvin Fajrin, gimana Mas Win? Ya Allah, sekarang udah kedut. Apanya enggak lah. Puasa tahun lalu masih sama kita. Masih ada Wardana. Masih ada aku ke rumah. Ya Allah. Ini waktu itu Ardena masih puasa kayaknya. Masih. Sekarang juga masih. lah. Gimana Mas Bin puasa tahun ini Mas Bin? Alhamdulillah lancar. Sehat kan, Win? Sehat banget malah. Tambah gemuk. Sehat banget lah. Saya tidak pernah melihat Mas Alvin sesegar ini sebelumnya. Ini adalah Kan buka puasa nggak usah keluar. Enak. Sahur nggak usah keluar udah enak lah. Bangun tidur buat sahur tuh gak perlu ribet. Betul. sekali. Udah tinggal gitu doang yang. Parah saya bisa nyusul ya rasanya. tangkapmu gue sih. Saya lulus sih mereka. Lu kajas dulu habis ini. Aja seluruh habis ini kayaknya akhir tahun kayak ini aja ya. Akhir tahun. Anjir akhir tahun. Akhir tahun. Ya, amin tapi gak secepat itu kali. Ya Allah. Gimana Mas Bin? Di puasa di tengah pandemik menurutmu gimana? Mengganggu nggak menurutmu? Pandemik. Momennya jadi hilang aja gitu. Oh, berarti honeymoonmu juga ketunda ya Mas Bin? Ya jelas lah. Ya. Oh iya, aku jadi sadari. Akhirnya nggak bisa kemana-mana juga. Tadinya udah bikin apa schedule mau gini mau bikin rencana lah, bikin planning. Tapi ya akhirnya ketunda semua. Kira-kira kamu aslinya mau honeymoon kemana Mas? Sebenarnya enggak enggak honeymoon sih. Jalan-jalan deh. Nah jalan-jalan sih. Kamu pasti habis nikah kan pengen jalan-jalan gitu bareng-bareng. Itu biasanya aslinya pengen kemana? Nggak tahu, muter-muter aja. Aku boleh ikut Nggak, nggak, Bin? ke kota-kota maksudnya. Aku boleh ikut gak, Bin? Nikah dulu aja. Nggak mungkin loh, nanti kamu masuk sekamar udah belum nikah. Oh iya. Kemarin kalau kita jalan-jalan kita sekamar ya, Bin. Iya. Udah beda ya. Udah beda. Terakhir kita sekamar ini ya, Funfest ya? Funfest. Dan itu terakhir kali keluar kota tuh kayak. Kalau aku sih. Yang bareng-bareng ya? Oh, iya. Yang bareng-bareng terakhir kita keluar kota itu. Wah, bareng-bareng ayo ke nikahanmu, Cuk. Oh kan udah pernah Ini kan SD ngono lah. Tapi kan kalian nggak nginep kan? Enggak, kan langsung kabut itu. Maksudnya yang kita keluar terus nginep. Oh, iya sih. Itu terakhir itu. Itu aja awal-awal pernikahanmu kan sebenarnya Covid-nya udah di Indonesia kan Mas, tapi belum se-nyebar itu, belum se-booming itu. Masih itu aku nikah hari Sabtu ya. Hari Minggu itu udah penetapan apa sih dari social distancing itu. Social distancing. Hari Sabtu aku nikah, Minggunya keluar itu. Nah, padahal di minggu kedua itu yang booking tempatku nikah itu banyak cancel semua. Kalian gimana kalian? Ya, kita ya gini lagi semangat-semangatnya nih. Lagi semangat-semangatnya. Wah. Kegiatan apa yang kalian lakukan saat Covid seperti ini? Ya, menghibur roster. Bikin video Mas cari duit biar bisa nikah juga. Yang ngabet parah kata Mas siapa? Lo kan apa itu nikah? Belum. Oh, di sini mungkin Faros duluan deh. Karena aku denger-denger tuh nikah mahal nggak Mas Bin? Nikah mahal. Biayanya tuh banyak loh, karena dia bang. Makanya kita berusaha dari Ya sekarang. carinya dari sekarang, walaupun belum ada tuh. Emang cari dulu ada foto. Sedek banget gua. Seingatku kamu tuh lagi nungguin dia. Apa meneh? Lo sing santai nih. Enggak toh? Enggak. Gara-gara Covid dia enggak jadi nikah berarti. Faros sama Sadri ditinggal nikah bunga. Udah nikah gitu. Mau nikah. Iki opo to disejual iki? Iki sing dibahas. Tamu iki. Ora aku. Emang menikah tuh tadi.
Ini di video-video Jawa Barat yang kemarin bikin horor. Nah, pada tanya semua, collab sama Hex, ajak Hex di situ lagi. Gimana Mas Bin? Ini sebagai Masih tertarik ya nih? horor Indonesia kan? Itu bener, kalian bener kan? Horor Indonesia yang maksudnya yang explore yang langsung terjun ke tempatnya. Awal kan nggak dibungkiri juga Hex. Termasuk. Ya, enggak emang kamu Mas, emang ada lagi sebelumnya. Yo sing tak ngerti wis, pokoknya sing tak ngerti weh. Ini banyak ajakan nih dari Hex Booster nih. Dari awal kita pun di Java Bros buat hororan Patsuan itu ada apa? Iya, Betul. Tapi aku tuh nggak mau explore kalau nggak ada penampakannya gitu loh. Mantap. Aku pengen harus ada penampakannya gitu loh. Gimana kalau kita bikin penampakan yang paling jelas gitu? Nah, nggak apa-apa. Gua mikirin langsung banget. Kalau butuh setan-setanan ya Setan-setan. bisa jadi. Setan-setanan ya. Pasti mau nggak explore lagi nih kira-kira? Explore. Mungkin kalau di channel orang lain masih nggak apa-apa sih. Mau aja. Enggak, ini Hex oh mintanya. Hex, Vin. Hex. Ini maksudnya Buat Hex. di channel. Literally Hex. Literal Hex. Channelku. Nih ya, ini dari Hex sendiri loh. Enggak, mungkin enggak explore. Kita tuh kayak kangen sama game-game. Ya kan pasti otakmu masuk loh, yo kowe ra kangen to kan iki sing kangen game-game iki yang otakmu memulai ki loh, kowe lho Mas. Iki aja ngono. Iki ngawur kok. Iki sing memulai kowe lho. Gini loh, aku di sini boleh ngomong serius nggak? Boleh. Silakan. Boleh. Ini tapi buat aku tok ya. Hmm. Terus aku bikin rules buat diriku sendiri gitu. Jadi ini juga buat bukan aku ngomong gini tuh dalam arti mau apa sok ngasih tahu, menggurui dan sebagainya enggak. Oke. Buat aku sendiri tuh kayak apa ya? Aku nonton konten-konten semacam itu sekarang kan sekarang yang ngelakuin udah banyak banget tuh. Dan mereka menambah-nambahi kan kayak yang dulunya kita cuman ke tempat ya yang serem kayak gitu terus habis itu ada suara dikit kita lari kan. Kalau sekarang kan penonton sekarang itu kan mah gitu doang gitu. Ya kan? Paham. Pengennya yang lebih kan. Iya. Pengennya yang lebih akhirnya muncul juga kreator-kreator YouTube yang mereka terus ditambah-tambahin. Iya. Ya, yang tadinya kita cuman main-main game-game tanpa ada unsur syirik dan Iya, sebagainya. iya. Sekarang ditambahin menyan lah. Iya. Ditambahin lagi sama penampakan-penampakan settingan lah dan sebagainya. Karena penontonnya butuh yang lebih Iya kan, sih, bener. mintanya. Semakin ke arah sana aku semakin mikir kayak apa ya? Kayak terlalu jauh gitu loh. Kok terlalu jauh gitu. Terus aku mikir lagi, apakah dulu aku juga seperti itu kan? Masalahnya kan dulu yang ngawalin aku ya. Terus orang-orang yang tadinya masih ekspektasinya di Hex, iya. masih segitu toh gitu kan. Mereka kan akhirnya merasa kurang itu karena mereka udah believe. Jadi mereka udah percaya dulu nih sama konten yang tak bikin. Dari situ terus mereka merasa kurang terus mereka minta lebih. Berarti kan udah ada belief dulu di sini. Iya. Mereka percaya dulu terus mereka minta lebih kan. Berarti kan aku udah mengawali kepercayaan orang itu terhadap apa yang aku lakukan, padahal apa yang kita lakukan di situ itu kita pun nggak tahu kan. Iya. Apa yang terjadi kan kita nggak Iya, tahu. benar. Mau ada suara apapun kita nggak bener-bener tahu itu suara apa kan. Iya benar. Pure terjadinya aja lah. Iya, Ada tapi flow kan aja. yang nonton berasumsi. Kita waktu itu di tempat itu juga mungkin karena takut berasumsi. Tapi kan Iya, kita benar. nggak bener-bener tahu itu apa. Iya, benar. Yang nonton berasumsi dan mereka percaya. Itu permasalahan. Sampai akhirnya muncullah kreator-kreator yang tuh memberikan bumbuan lebih karena penonton-penontonnya memang butuh lebih gitu. Pengennya kayak gitu, gitu. Iya, awalnya dari orang yang ya aku merasanya ya kayak aku ini gitu. Aku merasanya kayak gitu. Jadi kayak aku ngawalin orang buat percaya dulu sama hal seperti itu sampai akhirnya terus keluar kreator-kreator yang mereka ya udah tinggal tambahin bumbu-bumbunya lagi ya. Walaupun ya sebenarnya aku merasa ada atau nggak adanya aku atau kontenku tetap bakal ada yang bikin. Iya sih. Pasti gitu loh. Dan itu nggak masalah. Nah, aku cuman merasa kalau aku mengkhawatirkan aku sendiri aja gitu. Mengkhawatirkan diriku sendiri aja. Apakah mungkin aku adalah salah satu faktor orang-orang ini menjadi terlalu mudah untuk dibodohi oleh mereka-mereka yang membuat hal seperti itu terlalu berlebihan gitu. Di situ sih sebenarnya. Kamu udah nggak mau ngebalikin pasar yang kayak gitu lagi? Maksudnya Iya. udah bener-bener nggak nih? Ya kalau misalnya memang di channelku masih ada pasar-pasar orang yang seperti ini, ya biarin aja aku. Karena memang mereka kan dulu ngikutin aku karena Iya itu sih, kan. iya benar. Sekarang ya biarin aja. Makanya aku menganggap Hex tuh sekarang mulai dari titik nol lagi terus ngulang dari awal. Iya lagi. sih, rebranding lagi ya. Iya, karena gimana ya, konten itu emang terlalu kuat sih dulu sih ya. Oh, Terlalu banget. siapapun yang collab sama konten itu gitu pasti kena imbasnya kan, Bang. Pasti kayak Banget gimana sih, pun banget pertama sih. gitu. Itu konten paling enak sih sebenarnya sih. Memang cari duit juga enak, paling enak di situ sih. Iya sih. Cuman buat aku pribadi, aku jadi ya udah ngulangin Hex dari awal lagi. Ya sih, tapi pas zamannya Hex pun dulu horor-horornya masih seru gitu loh Mas. Bener-bener yang takutnya. Wah, itu dia. Wedi mesti tenanan. Masalahnya penontonnya ngeri banget, Cuk. penontonnya tuh mintanya tuh udah yang lebih gitu loh. Jadi komennya tuh nggak enak aja dibaca gitu loh. Ya nggak sih? Iya, wedi tenanan. Padahal kita tuh pure gitu loh. Sekarang nggak ada yang nah ya.
sekarang ada yang tiba-tiba bisa kesurupan sendiri, bisa. Ayo gue. Yang bingung sih piye. Padahal let it flow aja seru ya. Padahal kalau serem beneran ya seru loh. Masa gini Ben, dari kita tuh kayak kangen gitu loh yang biasanya kamu bilang sekali-sekali. gak kono gimmick iki gini. Padahal Otak-otakmu ki lho, Don. Otak-otakmu lagi. sing game horor ki wah saya marah kanan nek. Yo gini Itu. yo keluar kota gini makat kabeh tim kita. Itu terakhir ya berarti ya Mas? Pas Terakhir keluar kota ya? Itu tuh. Di mana rumah sakit ya? Rumah sakit itu. Ora dong, Tengah. enggak, kita bikin bertiga, berempat sama Oh di Acil, Oh Jogja sama nggak, Magelang. pantai gitu. pantai Iya. Parangtritis. Nah, itu terakhir itu. Bener-bener. Itu udah terakhir tuh. Berempat langsung berangkat Jogja Ya, tuh. ya, Oh ya. hedan ini seru banget tuh. Dan selalu, yo berangkat, langsung berangkat tuh lo. Itu berawal mesti dari Alvin. Langsung tek aduh Bang, gini gue gini gila. gini. Soalnya kalian kangen gak sih sama keseruannya? Yang kalian kangen kan cuma keseruannya aja kan? Iya kan? Parah, Betul loh. adrenalinnya seru. Feelnya tuh. Iya. Feeling lo Des. Itu soalnya emang bener-bener takut, gak dibuat-buat, gak ada, gak expect apa penampakan yang jadi Emang bener-bener. pengecut aja semuanya. Emang pure aja gitu, pure pengecut. Tapi seru banget. Ayo lah terakhir. Kalau di channel lain ayo. Karena kalau aku mikirnya gini, sebenarnya ya kangen tuh ada, pengen bikin tuh ada, tapi sekali aku bikin di hack pasti ada yang minta. Pasti minta terus sih. Continue pasti mintanya. Sebenarnya aku juga nggak menyalahkan gini loh. Kalau mau bikin lagi itu nggak apa-apa. Akunya juga merasa nggak apa-apa nih ya. Karena aku nggak membebani apapun ke siapapun gitu loh. Intinya nggak apa-apa, nggak masalah bikin kayak gituan tuh. Cuman aku cuman nggak mau aja nge-trigger penontonku yang pasti udah datang baru-baru gitu kan. Mereka kan ada yang datang karena aku bikin apa namanya Six Room, karena Iya, aku bener. bikin cerita-cerita gitu kan. Nah, aku nggak mau mereka ini yang udah datang karena itu akhirnya jadi ke racunin lagi buat pengen yang kayak gitu gitu. Kontennya itu lagi. Kalau pengen nonton yang horor-horor kayak gitu, mereka bikin kok. Java Bros masih bikin. Java Bros Masih bikin. Gitu loh. Dan mereka pun sama aja gitu ya pengecut aja gitu. Bener. Dan ya udah, jadi masih banyak pilihan kok buat. Toh juga kalau misalnya aku diajakin bikin tapi di Masih channel mau ya yang berarti lain, ya? nggak apa-apa sekali. Tapi kalau Six Room gitu kan masih jalan. Masih jalan, tapi aku ini lagi nyiapin konten baru sih. Brandingnya ke apa nih Mas? Brandingnya kira-kira ke apa nih? Apakah bakal jadi Alvin Fajrin Family? Wah itu. Itu yang aku tunggu. Gak sih. Apakah tiba-tiba aku akan punya channel family? Who knows kan? Itu pasti. Bisa sih. Kalau kalian sendiri sekarang masih ngeprank? Masih, cuma karena sekarang kan orang-orang di luar kan gimana ya? Kalian tuh maksudnya kalian tuh lebih Ngeprank, ke prank kita ke temen-temen aja. temen-temen kan? Temen-temen aja. Kalau public Kalau itu masih, cuma kalau yang public gitu-gitu ya. Udah takut. enggak ya? Yang kemarin booming gimana? Tapi enggak Aku tahu kok arahnya. Jadi bener Mas Win. Menurutmu gimana Mas Win? Apa? Menurutmu gimana? Yang prank itu gimana? Yang prank itu ya? Prank sampah itu. Gini, kemarin kan Oke, aku aku udah berbicara udah- ya. Kamu kan udah- udah ngobrol di channelmu juga. Ya, aku bikin satu video. Sekarang aku private. Oh, private gara-gara? Ya, karena aku merasa udah kayaknya udah cukup karena kemarin kan udah ketangkep kan. Nah. Kalau ngomongin masalah kasihan dia dibully itu kasihan gitu. Kayaknya. Ya, setuju nggak setuju ya aku nggak setuju dengan pembulian itu gitu. Gimana pun ya. Tapi aku punya pemikiran di sisi lain sih. Kemarin itu sebelum videoku yang pertama itu yang marah-marah itu aku private, aku tuh udah bikin satu video ngomongin tentang hal ini secara keseluruhan dari YouTuber. Ada sesuatu yang bisa diambil sebenarnya di sini. Jadi gini loh, tak pikir-pikir ya, memang pembulian itu nggak bener. Ya. Tapi kan kalian masa sih orang-orang nggak tahu kalau di penjara tuh memang ada hukum rimba? Iya sih, bener sih. Gitu loh. Dan kenapa sih kita takut masuk ke penjara? Ya karena kita takut Iya sama sih. hal-hal itu kan. Bener sih. Bener sih, bener. Iya kan? Sekarang gini, kalau dipikir-pikir, masalah kasihan nggak kasihan, kita kesampingkan. Kita ngomongin tentang kita tahu konsekuensi apa yang kita dapatkan ketika kita melanggar suatu hukum, ya kan? Kalau kita melanggar hukum negara, ya kita masuk penjara. Nah, itulah yang terjadi kepada si Ferdian Paleka ini. Terus habis itu, aku juga mikir dari hal ini yang bisa kita ambil cuman pelajaran bahwa ya udah jangan main-main terlalu jauh. Iya, Dan iya. kelewatan sih. Jangan kelewatan, Iya, udah itu itu benar. aja gitu loh. Masalah dia dapat hukuman lebih dari yang seharusnya ya, itu konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Iya, Karena analogiku tuh kayak gini, kita jatuh ke selokan itu nggak cuman kotor, bisa aja nggak cuman kotor. Iya, benar. Bisa aja kita berdarah, Iya, bisa bisa. aja kita kekilir, bisa aja kita patah tulang, bisa semuanya gitu. Tergantung gimana kita jatuh ke selokan itu. Makanya jangan main di dekat selokan. Iya, benar. Kan itu kan
pelajarannya kan. Iya. Biar nggak jatuh. Iya kan? Jadi ya udah nggak usah main-main di area-area itu gitu loh. Serem aja. Kalau kalian udah tahu tuh gitu. Jadi toh dia juga emang udah tahu kok kalau dia bakal menemui hal ini. Iya sih. Iya kan? Tapi tak itu juga. Udah dia punya banyak banget kesempatan untuk berpikir lagi mengupload video itu. Dia punya banyak kesempatan untuk minta maaf. Dia punya banyak kesempatan dan sebagainya. Tapi nyatanya dia berpikir bahwa ini bisa dimanfaatin nih buat naik nih. Iya, dia pikirannya ke situ. Iya, dia ngebet buat naik banget tuh kelihatan banget dan Iya, Iya, wah, tuh. ya udah akhirnya itu yang dia dapatkan ya gimana lagi, kita cuma bisa kasihan tapi ya gimana lagi gitu loh. Memang itu konsekuensi dibalik konsekuensi gitulah pokoknya. Tapi kalau yang tak omongin lebih detailnya adalah kalau kalian sadar ya, kasus YouTuber itu semakin tahun semakin meningkat loh. Meningkat taraf levelnya. Dari dulu yang awalnya cuma masalah etika, masalah norma, sekarang udah masalah hukum dan masalah penjara. Sejauh itu. Jadi kayak tiap tahun meningkat permasalahannya. Kenapa? Karena YouTuber-YouTuber yang baru, istilahnya orang-orang yang pengen masuk gitulah ya ke area ini, itu mereka pengen mencari jalan yang lebih instan singkat. ya, bener banget Mas Mit. Karena setiap tahunnya juga orang-orang itu subscribernya naik lebih cepat dari sebelumnya. Iya. Oh iya. Iya kan? Bener-bener lebih cepat. Kelihatan banget. 2 bulan 1 juta, 3 bulan 1 juta. Jadi saking cepatnya itu ya orang-orang juga akhirnya buru-buru pengennya. Iya, Cara bener. apapun gitu ya. Views 1000 aja merasa ih kok dikit banget sih gitu. Iya. 1000 orang tuh banyak banget gitu loh maksudnya tuh. Kalau ukuran AdSense memang sih. Iya, kalau Tapi ukuran orang- duitnya emang kecil. Cuma kan kalau dari awal kan nggak bisa harus mikirin langsung duitnya Mas Mit. Mungkin klise kalau kita ngomongin ya udah Iya. mikirin karya dulu lah gitu. Iya, Mungkin iya. klise lah ya, Klise. semua orang butuh duit. Tapi maksudku gimana kalau yang penting nggak usah berurusan sama hukum, tetap menghargai orang lain, tetap bermoral, udah itu aja cukup gitu loh. Paling nggak tuh itu aja. Mau bikin clickbait seapapun terserah lah. Yang penting tuh tetap di area itulah. Dalam batas normal. Enggak. ya. Di batas normal aja gitu. Itu sih yang aku pikirin tentang si Ferdian ini sih. Ini aku paling suka kalau Alvin telah berbicara. Saya Alvin telah sangat berbicara. Mantul, selalu. mantul. Bapak-bapak telah berbicara. Sangat bapak-bapak. Bapak, oke. Terima kasih Mas Vin sudah main ke channel Java Bros. Ya, terus mun, Kas, terus mun. Kita tunggu. Semoga di tahun ini dapat ngomongan. Amin. Amin. Berilah Amin saya banget, ponaan. ya. Saya pengen banget lihat. Oke. Udah, terima kasih Mas Oke, Vin. guys, Sehat-sehat makasih terus semuanya. sekeluarga. Buat kalian semua jangan lupa subscribe. Jangan lupa Hex Booster subscribe sini harusnya Ya. gitu. jangan. Oh iya bener ya. Bener. Bener ya. Ya buat ya udah tadi. Kamu udah gitu loh. Ya buat kalian semua jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nice. See you on the next video, cuy. Bye.